Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu puasa? Pantas belum masih jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwa wa fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita, sehingga hari setelah sini insya Allah diberikan kekuatan kita dan bisa disampaikan sampai akhir Ramadan dalam keadaan yang baik dan penerimaan ibadah kita yang maksimal. Saya berbahagia yang pertama, lihat suasana masjidnya di Ramadan ini sangat luar biasa baik. Karpetnya sudah baik, warnanya sama dengan karpet Ramadan, warnanya hijau. Jadi mudah-mudahan bukan karpetnya saja, ya, tapi kitanya juga semangat kuat. Seperti Anda masuk ke Ramadan, ibadahnya kuat, semangat, orang dorong, tak peduli, ya, sedang ibadah, tidak kenal dengan yang lainnya, fokus saja. Seperti itulah mudah-mudahan kita jadikan tempat ini sebagai Ramadan terbaik, ya. Tempat yang menenteramkan Ramadan. Jadi mendekat ke masjid, jadikan baik. Dan berita baiknya satu, insya Allah siapapun yang bersedekah dalam kebaikan, terutama memfasilitasi Ramadan, itu akan dapat kebaikan yang sangat berlipat. Kebaikan sangat berlipat. Yang pertama di dunianya, kalau dia ikhlas, ya, kalau tidak ikhlas sama aja bohong. Kalau dia ikhlas, maka pemberian itu akan dikembalikan lagi 10 kali lipat. Bisa bersedekah ke rumah Allah untuk kepentingan umat Islam, bukan kepentingan Allah. Allah nggak butuh itu. Cuma kadang-kadang dengan bahasa kiasan kepentingan Allah, maksudnya untuk hambanya lagi. Kita sedekah 1 juta, poinnya disimpan di masjid, itu akan dikembalikan 10 juta, 10 kali lipat. Di akhirat baru 700 kali lipat lipat. Itu ketentuan yang ada di Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan apapun, maka akan dikembalikan 10 kali lipatnya minimal. 10 kali lipat. Dan jangan dipikirkan dalam bentuk uang saja. Ada yang sering keliru nih. Saya punya utang 10 juta, berarti mesti sedekah 1 juta. Ternyata dikembalikan oleh Allah bukan dalam bentuk uang, bentuk penjagaan, dirawat tidak sakit, yang kalau sakit sebulan bisa 10 juta, dibebaskan dari pencurian, yang dilepaskan dari pikiran buruk orang, yang kalau sudah buruk harga diri itu bisa menyebar, stres, kalau sudah stres ke rumah sakit, sakit lagi 10 juta habisnya, bisa begitu. Nah, jadi rugi kalau meniatkan ibadah untuk kepentingan dunia, jangan disekat seperti itu. Nah, kalau dilakukan saat Ramadan, itu 10 kali lipatnya. Dan kita sudah bahas ini 10 kali lipat hari biasa. Dalilnya langsung sahih, ya, di Al-Bukhari, kitab Siyam Allah hadits yang ketiga. Kata Allah dalam hadits qudsi, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapapun orang puasa yang melakukan kebaikan, saya akan kembalikan 10 kali lipat hari biasa. 10 kali lipat hari biasa. Itu baru dunianya. Nah, Masya Allah, kalau ada orang-orang berbuat baik, dunianya sudah seperti itu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu bisa, ya, maaf ya, selesai Ramadan, jangan dikira kebaikannya selesai. Bisa, insya Allah yang nyimpan investasi karpet di masjid ini, bahkan saat kita meninggal dunia pun karpetnya masih ada, itu pahala sekali. Dan hitungannya dengan karpetnya, setiap orang yang masuk, bisa, hari ini praktik ada sekitar 50 orang bisa duduk di masjid ini, mencatat, ya, itu walaupun gak ikut taklim karena Allah dapat pahalanya. Zuhur ada yang sholat misalnya 100 orang bisa, Masya Allah. Itu langsung hadis kesah. Di Muslim ada, di Al-Bukhari yang semakna, nomor hadis 1386. Semakna dengan itu. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan pada kebaikan. Bayangkan kalau menunjukkan saja. Pak, al-ijtihad di mana ya? Oh, itu di situ. Orangnya nggak sempat taklim, tapi menunjukkan. Falahu ajruhu mithla ajri man 'amila bihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'an. Orang yang menunjukkan ini akan dapat pahala yang sama dengan yang melakukan tanpa kurang sedikit. Apalagi kalau memfasilitasi, Masya Allah. Saat difasilitasi pahala kemudian kebaikan seperti itu. Di mudah-mudahan saya berdoa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala
siapapun yang berkontribusi dalam kebaikan, entah itu panitianya, DKM-nya yang menyokong dengan dananya, pahalanya bisa berlipat-lipat dan bisa kembali sampai dengan saat meninggal dunia. Tidak di masjid ini saja, tapi di masjid manapun yang sedang menjadi salah. Itu harapan saya. Tapi jangan sampai begini sudah semua karena ibadah. Jangan dikira itu nyumbang untuk bangun masjid dibuatkan rumah di surga, tapi karena nggak pernah ibadah rumahnya nggak bisa dimasuki. Di luar kita lihat begini, rumahnya sudah ada, itu kan rugi dan tidak bisa dikontrakkan. Karena di surga semua orang sudah punya, nggak ngontrak lagi. Hati-hati. Sudah saya punya karpet, nggak pernah diisi. Nanti karpetnya ke surga, kitanya cuma diam. Ayo untuk hari ini saya berikan waktu yang sangat puas 1 jam ke depan sebelum zuhur untuk membahas persoalan-persoalan seputar Ramadan. Bapak Ibu boleh bertanya apa saja yang nanti kita akan bahas. Kemudian kalau ada hal-hal yang ditanyakan, kita berikan jawabannya. Dan mudah-mudahan dengan kita diskusi ini, puasa kita yang tersisa sekitar 18 hari ke depan itu, insya Allah bisa dimaksimalkan. Jadi saya buka saja seluas-luasnya sekarang untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya dengan tulisan, silakan dituliskan, kirimkan ke depan. Yang tidak sesuai topik nanti kita akan lihat, boleh tanya apa saja. Yang ingin memulai dengan tulisan, bertanya saya perkenalkan. Silakan. Kali ini kita diskusi saja, khusus untuk edisi sekarang. Kalau kita mau assalamualaikum dulu boleh, mau langsung juga tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita datang ke masjid untuk tarawih, kemudian di masjid itu rupanya tarawihnya itu 20 rakaat. Kemudian kalau saya berkeinginan ikut 8 saja, kemudian pikir sendiri, itu lebih bagus kita tunggu sampai selesai witir atau bagus, pertanyaannya sangat baik dan ini sering ditanyakan. Pertama, kalau kita datang ke masjid untuk menunaikan tarawih, datangnya saja sudah ada pahala, niat sudah ada pahala, melangkah kaki sudah ada pahala. Jangan dikira melangkah itu tidak ada pahalanya. Di niat pahala sudah ada 1. Begitu kaki melangkah itu ke masjid, langkah pertamanya menggugurkan dosa yang di bawah. Langkah selanjutnya mengangkat derajat kita di sisi Allah. Maksudnya dosa-dosa yang ringan, ya, yang hubungan dengan Allah. Begitu datang ke rumah Allah dihargai, maka harus diapresiasi. Sampai di masjidnya, ini belum sholat ya. Sampai di masjidnya itu dapat 25 kebaikan. 25 itu di hadis Muslim sahih. Jarak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 sampai ke 25 itu masing-masing 500 tahun. 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Ini banyak pahalanya, tidak main-main. Ya. Itu belum sholat. Kalau gitu ke masjid aja, sholatnya nanti. Itu ketahuan, itu gak dapat karena niatnya sudah sholat. Nah sampai di masjid mau sholat sekarang, berjamaah tambah lagi 27 derajat. Setiap kali sholatnya, begitu sholat berjamaah 27, sholat berjamaah 27, ya. Jadi itu baru sholatnya. Sekarang situasinya, saya tarawih sampai dengan 11 rakaat dengan witirnya. Di masjid itu berlangsung 20 rakaat. Saya ingin ambil 8 saja, witirnya menyusul. Boleh tidak? Boleh. Boleh jawabannya, boleh. Bahkan kita sempat 2 pun kemudian kita sakit misalnya, mundur tidak ikut itu boleh. 2, 4 kita sempurnakan di belakang, boleh. Boleh, silakan. Di sampai 8 selesai kita mundur, silakan. Kalau Bapak ingin melengkapi pahalanya, dapat pahala sholat semalam subuh, maka sholat witir dengan imam. Tunggu imam selesai, kita baca Quran, zikir, murajaah dan sebagainya, ya. Atau murajaah yang dibacakan imam, silakan. Nanti begitu selesai imam yang witir kita ikut witir. Atau misalnya saya ingin sempurnakan di rumah nanti, di rumah jamaah lagi dengan keluarga, diimami lagi misalnya, silakan kembali ke rumah tambah lagi, sempurnakan lagi misalnya kalau malam mau bangun. Kalau yang mengimami misalnya di keluarga yang lain, witir dengan imam itu dapat lagi pahala semalam subuh. Ya, jadi kalau Bapak ingin misalnya mundur dari 8, kemudian menunggu untuk tidak witir saat itu boleh, mau witir saat itu pun sampai selesai itu boleh. Ya. Yang lain? Dan kalau abaikan orang-orang yang merendahkan amalan, daripada kalau duduk di situ, mending kita ikut aja sempurnakan 20. Nah itu gak usah didengarkan. Kalau yakin 20 silakan, tidak usah saling menyalahkan. Kalau yakin yang 11 silakan, mau witirnya nanti silakan, tapi isi dengan kebaikan, ya. Jangan sudah 8 mundur positif, itu salah. Jadi rumah Allah tadi, ya. Jadi baca Quran, zikir, isi dan sebagainya. Saya kira. Silakan yang lain. Boleh dituliskan kalau ada yang tadi dituliskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, yang saya mau tanyakan, saya pernah menjalankan sholat syuruk waktu di Makkah ya Pak Ustaz. Yang saya mau tanyakan, kalau di sini bagaimana Ustaz waktunya, jangan sampai kita mau menjalankan yang baik ternyata berbareng dengan sholat yang untuk menyembah berhala ini. Terima kasih saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Barangkali mewakili juga sebagian dari kita. Sholat syuruk itu tidak dibatasi dengan tempat. Jadi kalau misalnya di Makkah syuruk, di Indonesia pun ada syuruk. Yang Ibu tanyakan tadi, waktunya seperti apa? Ya, apakah sama atau tidak? Perhatikan hadis Nabi-nya. Man shalla, perhatikan. Man shalla rak'atai fajr. Siapa yang menunaikan 2 rakaat subuh? Sekali lagi. Ya, ini buat jadi. Baik. Man shalla rak'atai fajr. Siapa yang menunaikan 2 rakaat subuh? Ya. Perhatikan redaksi pertama, fil jama'ati, secara berjamaah. Tidak disebutkan di masjid, tapi fil jama'ati. Redaksi yang kedua, fil masjid, di masjid. Maka para ulama hadis memahami riwayat ini menyampaikan bahwa ketika Nabi menyebutkan riwayat fil masjid, ini 2 rakaat subuh yang diikat pasti di masjid salatnya, bukan di luar masjid. Tapi ketika ada alternatif fil jama'ati, di jamaah, ini memberikan kesan bahwa ada orang-orang yang bisa ke masjid tapi masih ingin syuruk. Solusinya kalau memang ada udzur nggak bisa ke masjid, dia tunaikan jamaah sholat subuhnya. Lebih banyak perempuan, kan perempuan kadang-kadang ada udzur lebih ke masjid. Nah itu ada kesempatan dengan berjamaah. Tapi bagi laki-laki keutamaannya di masjid. Pastikan, tumayakun awiyatullah. Kemudian setelah sholat subuh itu berjamaah, dia tidak langsung beraktivitas. Dulu zikir. Zikir yang dimaksudkan umum, ya Allah, boleh dengan kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian zikir pagi boleh kita bacakan. Atau ta'lim itu zikir. Ya. Baca Quran itu zikir. Seluruh aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah, maka itu zikir. Itu zikir. Zikir sampai kita waktu matahari saat naik, kemudian lebih dari 2 tombak katanya. Lebih dari 2 tombak. Jadi matahari terbit di porosnya, di tempatnya, itu disebut 1 taluk setan. Saat terbenam waktu terbenam ini tanduk setan 1 lagi. Makanya Nabi melarang kita untuk sholat di 2 tanduk setan. 2 tanduk setan itu maksudnya saat matahari terbit dan saat tenggelam. Nah, kenapa muncul riwayat ini? Karena dulu orang-orang Persia kalau mau beraktivitas itu menghadap ke matahari saat terbit dan tenggelam. Jadi akan kerja ke matahari dulu, ya, minta diberikan kemudahan, kekuatan. Saat selesai bekerja ke matahari lagi, ya, minta diberikan keberkahan, rezeki yang luas. Kita diganti. Berangkat bismillah, selesai alhamdulillah. Makanya nggak boleh sholat kita di dua tempat itu supaya tidak diserupakan dengan orang-orang Persia atau Majusi. Dan dari sini kemudian Nabi menyampaikan setelah lewat 2 tombak dari tempat terbitin itu, dia sholat 2 rakaat, perhatikan, maka alaihi kaji umratin, maka dia akan mendapatkan semisal pahala umrah, sempurna. Jadi rumusnya kalau ingin menunaikan sholat syuruk, pertama sholat subuh dulu. Paling utama di masjid. Mesti di masjid. Kalau tidak sempat di masjid karena udzur, ya, maka boleh dengan berjamaah. Ibu di rumah jamaah dengan anak, yang ada yang bantu jamaah dengan yang bantu di rumah. Jangan sendirian. Sayang 27 derajat bilang. Setelah itu rumusnya duduk, zikir. Gunakan kalimat thayyibah, baca tafsir, belajar, ta'lim dan sebagainya. Silakan. Jadi nggak dipotong. Nggak bisa misalnya setelah salat olahraga dulu. Bulu tangkis, jalan-jalan dulu. Setelah itu muncul waktu syuruk baru sholat. Itu tidak ada pahala. Zikir, selesai zikir begitu tiba waktunya, ya, 2 tombak dari matahari terbit diukur dari situ. Kalau sekarang sudah ada muncul waktu digitalnya, jam 6 lewat 1 ya. Ada yang hati-hati tambah sekitar 5 menit, 6 lewat 5 menit, lewat 10 menit, boleh silakan diukur dari situ. Nah kita sholat kemudian 2 rakaat, maka ada hikaji umratin itu seperti dapat pahala semisal umrah. Bukan umrah tapi pahala semisal umrah. Hati-hati, ada orang umrah belum tentu dapat pahalanya. Orang umrah belum tentu dapat pahala. Saya kemarin waktu umrah, kami bersama-sama kita lihat ya. Sekarang orang sa'i saja, itu sa'inya keren keren dunia. Begitu turun dari sofa, jadi tangannya sudah begitu dari sofa ke marwah sambil lari-lari. Allahu Akbar wa akbar. Habis tangan kanan pedal tangan kirinya. Sampai lupa itu sampai 14 kali sa'inya.
dari sofa ke marwah sana, dari marwah ke sofa dihitung 1, terus 14 kali itu ambil begini, selesai itu bikin status, baru selesai sa'i, padahal salah itu. Ini ada orang panggilan belum datang, rezeki belum ada, ya Allah. Dengan segala kekurangan saya, adakah kesempatan untuk dapat pahala seperti orang memang ada? Yuk kamu ke masjid, di situ sholat. Apalagi kalau satu akal tidak sadar ada taklim subuhnya, selesai itu kita sholat 2 rakaat, bahkan ada hingga jadi Allah tidak pahala. Kata Nabi bagi orang yang ragu sempurna pahalanya. Artinya orang umrah belum tentu dapat, ini kalau umrah dia dapat sempurna. Jadi kalau ibu tanya waktunya, itu pas saat matahari terbit, lebih juga tombak, lebihkan dari situ, lebihkan. Jadi kalau sekarang misalnya terbit jam 5 lewat misalnya 50, maka syuruknya jam 6. Ya, kalau misalnya ragu-ragu tambah lagi 5 menit, tambah 10 menit, boleh, silakan dari situ. Ya, jelas boleh? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon penjelasan tentang kedudukan hadis orang yang memberi puasa itu sama dengan orang yang memberi berbuka puasa sama dengan puasa. Itu saya pernah dengar bahasanya hadis itu katanya lemah. Yang kedua, sekarang betul. Yang ini sudah sering dengar juga hadis yang disebutkan oleh keterangan bahwasanya 10 hari pertama itu ngampungan, 10 hari pertama pembakaran bebas dari itu. Apakah itu juga hadisnya lemah? Mohon penjelasan. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Yang pertama, hadis tentang afdal sha'imat, siapa yang memberikan bantuan iftar, ya, takjil atau makanan bagi orang yang berbuka puasa, maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang puasa. Tidak sama dengan puasa, tidak sama. Cuma dapat pahala yang sama dengan orang yang puasa. Jadi kalau orang ini misalnya puasa, lalu memberikan kepada orang lain bukaan, walaupun dengan air putih saja misalnya, atau sebutir kurma, maka masya Allah dia dapat pahala yang sama dengan orang yang puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, hadis ini ada 3 jenis hadisnya. Yang pertama ada yang makruh, yang kedua ada yang dhaif tapi tidak masuk kategori banyak berbahaya, ya. Yang ketiga ada yang hasan, tercakup di akhir mimpi hadis ini. Ya. Ulama berbeda pendapat di sini, berbeda pendapat tentang kualitas hadisnya. Karena ketiganya bercampur dipisahkan oleh ulama. Ya. Ada yang makruh. Apa itu makruh? Makruh itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh suka berdusta. Ini tingkatan hadis, perhatikan. Tingkatan hadis paling berbahaya nomor 2. Semuanya M awalnya, semuanya M. Yang dari Al-Ihsan tadi sempat saya bahas. Tingkat pertama, M paling tinggi itu maudhu', hadis palsu. Hadis palsu. Memang orang ini sengaja memasukkan hadis, sudah niat. Makanya oleh Allah pun dibalas. Itu diberikan kafling khusus di neraka. Kata Nabi, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, bikin hadis palsu atas nama saya, itu seperti orang minta, sudah bersiap-siap minta kafling di neraka. Ya Allah, pesan ya, di neraka satu tempat buat saya. Misal hadis palsu, pernah dengar hadis ini? Niyatus sha'imin ibadat, bertidurnya orang puasa dalam ibadah. Itu hadis palsu. Hadis palsu itu nggak boleh diamalkan. Kalau mau tidur silakan yang wajar, tapi kalau mengatakan kenapa tidur melulu, ini kan dari Nabi tidur puasa dalam ibadah, itu palsu hadisnya, dosa kita, ya. Yang kedua adalah makruh. Makruh itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang senang berdusta, tertuduh suka berdusta. Bukan dusta biasa, kadang-kadang cerita, khayal, fantasi, sehingga sulit dibedakan ini cerita apa hadis. Bisa, di antaranya langsung saya gabungkan saja. Hadis yang mengatakan awal Ramadan rahmat, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Awal puasa adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ujungnya adalah terbebas dari neraka. Pernah dengar hadis itu? Tadi disampaikan dan tiap tahun di awal puasa. Pas itu sebetulnya hadis yang sangat panjang. Ayyuhan nas, qad awadakum syahrun 'azimun mubarakun. Hai manusia, telah akan datang kepada kalian satu bulan yang sangat agung besar pahalanya. Fi lailatul khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada 1 malam, lebih banyak keutamanya daripada 1000 bulan. Masya Allah. Diteruskan kemudian. Maka awalnya adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala yang sama dengan orang yang puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Siapa yang memberikan minuman kepada orang puasa akan diberikan minum dari air surga dan seterusnya. Kalau dengar itu panjang sekali. Itu dinisbatkan pada Salman Al-Farisi, tapi dilakukan kualitasnya.
Di dalamnya ada orang bernama Ali bin Zaid bin Jun'an, itu dituduh suka sering berdusta. Karena itu hadisnya dihukumi makruh. Makruh itu bukan sangat lemah Pak, tapi harus ditinggalkan. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam agama kita. Jadi hadis tadi hukumnya makruh, tidak bisa dijadikan dalil, bahkan langsung bertentangan dengan hadis sahih. Contoh, di hadis tadi kan 10 kedua ya, maghfirah bagi datang. Ampunan datang di pertengahan Ramadan, 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, ketiga penutup dari neraka, penghapus. Maaf, di hadis bahkan disebutkan yang sahih. Al-Bukhari nomor hadis 37 di kitab Usia. Bahkan Ramadan itu dari awal sampai akhir itu muncul ampunan Allah. Pertama malamnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang malamnya menunaikan qiyam salat tarawih dilakukan ikhlas karena Allah, kemudian mengingat dosa-dosanya. Ihtisab itu di setelah selesai rakaatnya mengingat dosa, muhasabah, mohon ampunan. Ada doa dari Nabi, Allahumma innaka afuwwun, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni ya Allah. Mohon maafkan kesalahan dan dosa saya. Saat menyebutkan itu diingat dosa kita apa? Sebelum berangkat ada dosa sama istri, ada dosa sama orang tua, rambut sudah memutih, jalan sudah tertati-tati, masih dibentak juga ingat. Setelah ingat berderai air mata kita, saat berderai air mata ampunan Allah turun. Dan itu terus berlangsung dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Artinya sudah bertentangan dengan hadis sahih. Hadis sahih kedua siapa sekarang? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan jadi malamnya dapat ampunan, kadang-kadang malam diampuni, siang sudah dosa lagi. Saat tarawih menangis minta ampun, begitu keluar, bapak ini kemana? Setan sudah masuk. Enggak ada ampun, dia sibuknya begitu aja. Nah, terus sudah menyebutkan itu dia sibuknya begitu aja, kemudian kelar, itu pahala tarawihnya dipindahkan kepada orang yang bicarakan itu. Orang tidak tarawih tapi dapat pahala, kita yang dapat dikurangi. Bayangkan, salah kita tidak dibiarkan oleh Allah untuk meninggal dalam keadaan dosa. Besoknya hidup dimaafkan lagi. Mau istighfar, mau muhasabah, dia bermuhasabah saat puasa sampai maghrib mengingat-ingat dosa. Begitu maghrib minta ampunan, diampuni langsung oleh Allah. Jadi ampunan itu turun setiap hari, bukan hanya 10 hari pertengahan saja. Itu sudah bertentangan dengan hadis. Jadi hadis yang tadi makruh adanya di Ibnu Khuzaimah. Nomor hadis 251 di pembahasan ini. Ya. Bahkan Ibnu Khuzaimah mengatakan, perhatikan bahasa Ibnu Khuzaimah bab fadhailur Ramadan, bab menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan in kana hadithu sahihan. Jika memang hadis ini kualitasnya benar, sahih. Di komentar di bawahnya ternyata kualitasnya bermasalah, kata dia, bermasalah. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah, di dalamnya ada tadi yang memberikan minuman kepada orang puasa, memberikan bukaan, dapat pahala yang sama dengan orang yang puasa. Nah, ini yang makruh. Tapi hadis lain ada yang hasan. Hasan itu hadis yang dhaif, tapi tidak masuk kategori maudhu', palsu. Tidak masuk kategori makruh seperti yang tadi banyak ustaz. Atau yang ketiga mungkar. Mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sedang bermaksiat. Hadis diriwayatkan tapi mabuk juga, mencuri juga, itu mungkar, namanya diingkari hadisnya. Pernah dengar hadis ini? Maaf, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, tolong berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Pernah dengar hadis ini? Nah, itu hadis mungkar. Hadis yang diingkari. Bukan isinya salah, bukan. Tapi diriwayatkan oleh orang yang salah, orang yang suka bermaksiat. Saya ilustrasikan begini. Bapak Ibu mau ke masjid sekarang, di jalan ada orang mabuk. Pak, gak usah ke masjid, pengajian ikut, masjidnya tutup. Percaya nggak? Kenapa? Diriwayatkan, disampaikan oleh orang yang mabuk. Padahal informasinya belum tentu salah. Mungkin dia sebelum mabuk lewat sini, dilihat masjid tutup, ada pengumuman pengajian hari ini libur, Ustaz gak bisa datang. Ya lewat situ, begitu bertemu dengan kita disampaikan. Cuma karena kualitas, kredibilitas orang ini melakukan, kita tolak hadisnya, diingkari. Nah, pun demikian hadis tadi. Maaf, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban serta sampai ke bulan Ramadan. Dalam hadis itu ada orang yang bernama Ziyad al-Humaydi. Orang ini sering berlaku maksiat sehingga hadisnya diingkari oleh para ulama. Nah, di luar 3 hadis ini, walaupun dhaif bisa saja, tapi tidak sampai pada yang 3 ini. Bisa kategori dhaif yang pertama, yang tingkat paling tinggi rendah, ya. Bisa.
ada hadis yang diriwayatkan oleh orang yang kurang ingatannya. Tapi banyak yang meriwayatkan, maka turun. Itu dhaif, cuma hasan. Kualitasnya hasan. Nah, di antara hadis hasan ada yang menyampaikan kepada kita riwayat At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi ada hadis hasan yang sampai kepada kita menyampaikan siapa yang memberikan bukaan kepada orang puasa mendapat pahala yang sama dengan yang puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Itu hadis yang hasan dan benar. Dan itu semakna dengan hadis Al-Bukhari 1386 termasuk di Muslim yang semakna tadi yang saya sampaikan di awal. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri man amila bihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Hadis lain, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang mempelopori satu kebaikan lalu dikerjakan oleh orang yang mendapatkannya, perhatikan, falahu ajruhu mithla ajri man amila bihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Pak Haji Basir datang ke masjid nyimpan kurma, orang pertama yang menyimpan, masya Allah. Begitu menyimpan kurma, dimakan oleh orang yang puasa, itu dapat pahala puasanya. Di plus. Kemudian bapak ikuti, ibu ikuti, besoknya bapak ibu nyimpan juga. Maka ketika bapak ibu nyimpan, pun setiap yang nyimpan, Pak Haji Basit dapat juga pahala yang nyimpan itu. Jadi yang mempelopori melakukan amal kebaikan, orang lain mengikuti itu dapat pahala. Ya. Dan begitu dilakukan, dia pun dapat pahala orang yang melakukannya, walaupun tidak mengerjakan. Jelas sih? Saya kira jelas. Jadi itu ada dua riwayat. Yang satu makruh, yang kedua hasan. Apakah sama arti memakmurkan masjid dengan meramaikan masjid? Berbeda. Makmur itu bukan ramai. Kalau cuma ramai bisa ramai gosip, ramai ngobrol, ramai kegiatan tidak bermanfaat, ramai tarawih tapi tidak bermakna. Sekarang ada ya. Saya tidak perlu sebutkan tempatnya. Salah satu aliran sholat di Jawa Tengah, ramai masjidnya banyak yang sholat tarawih. 20 rakaat datang buka 15 menit selesai. 15 menitnya itu saking hafalnya bacaan sholat itu, saking hafalnya tenaga yang kuat, ya 20 rakaat 15 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan. Jadi berapa? 7 detik, 2 rakaat 7 detik itu. 2 rakaat 7 detik. Ada yang demikian. Masya Allah. Jadi itu bertakwalah kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Yang demikian tidak tepat. Itu ramai. Ada pemakmur, ada ayat di Quran. Memakmurkan masjid itu ada di At-Taubah nomor hadis yang ke-18. Nomor ayat, bukan hadis. Al-Quran surah yang ke-9 ayat ke-18. Perhatikan makmur di situ apa? Innama ya'muru masajidallah. Sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu, lihat makmur itu apa? Man amana billah. Kalangan terbatas satu orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi makmur itu hanya bisa dilakukan oleh orang beriman. Jadi kalau orang nggak punya iman, tak bisa memakmurkan masjid. Walaupun jumlah masjid nggak ada imannya, mohon maaf, itu bukan kategori memakmurkan, numpang ramai. Pak, ini ada rezeki saya 200 juta untuk pembangunan ini, ya boleh untuk memakmurkan masjid. Tapi kalau ketika ada pengumuman, sebutkan Pak ya, anak saya. Jangan lupa dengan ngajinya kan 30 juta itu saya bayar. Kalau perlu bikin mampir depan lah untuk itu saya tambah lagi biayanya. Itu bukan iman namanya, ya, bukan iman. Nah jadi memakmurkan masjid dengan meramaikan masjid beda. Meramaikan disampaikan, boleh jadi dilakukan oleh orang punya iman, boleh jadi bukan. Boleh jadi bukan. Ya. Nah orang punya iman itu satu pasti memakmurkan masjid. Yang kedua apa pekerjaannya? Man amana billah wa aqamas shalah. Dimakmurkan dengan ibadah yang paling utama sholat. Hati-hati, sholat yang paling utama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memakmurkan masjid, yang paling utama isi dengan sholat dulu, semarakan dengan sholat. Ya. Tarawihnya, sunnahnya, fardhunya, ayo. Saya pernah sampaikan di sini dulu sebelum puasa. Di satu tempat Bapak Ibu, itu masjidnya dulunya sepi. Kemudian ini ada Pak RT di sini, Pak RW. Ya, kalau ingin dapat pahala luar biasa bisa ditiru. RT kompak dengan RW yang bismillah. Bikin edaran untuk orang Islam saja. Minimal untuk sholat subuh hari Ahad, yuk semua ke masjid, ke masjid. Didesain itu. Nanti selesai dari masjid barangkali ada ngobrol ringan, makan ringan, jalan bareng gitu, diberikan edaran. Begitu diberikan edaran hari pertama keluar agama. Begitu keluar agamanya, tetangga yang keluar kan ditanya kemana kemarin ikut, pekan depannya lagi. Masya Allah, satu komplek ke masjid. Setelah ini kebiasaan.
Dan itu syiar Islam yang luar biasa. Allah, begitu keluar ramai. Hari Ahad subuh orang ke masjid sampai bingung ada apa ini. Sholat getarannya ada karena semua orang berangkat, gak ada yang tinggal di rumah. Begitu keluar olahraga juga saling mengenal, ya, kenal dengan tetangga yang gak pernah lihat jadi dia, yang jalan dokter ketemu pasien gak bisa berobat diberikan solusinya. Allah, syiarnya ada. Sampai saking maraknya sholat subuh itu pembaktian yang 10 pindah ke subuh. Itu karena sepi jam 10 itu pindah ke subuh. Itu bayangkan, kan kebaktian itu gak ada waktunya ya. Tadinya Ahad, ya, bukan Ahad, mereka Minggu. Begitu lihat orang Islam ada Jumatan, pindah ke Jumat. Kemudian Kamis, pindah Kamis. Jam 10 subuh kami pindah subuh, ya. Itu tandanya kalau agama bikin-bikinan ya begitu. Kalau agama langsung dari Allah itu waktunya pasti, tidak ada perubahan-perubahan. Tanda berubah-ubah itu tandanya ada sesuatu yang tidak tepat dalam konsepnya. Ya. Jadi ini memakmurkan masjid. Wa ata zakat. Nah ini bedanya masjid dengan musola. Kalau masjid itu tidak cukup dengan sholat saja. Kalau musola tempat sholat, ya, khususnya untuk sholat. Kalau ingin tambah yang lain silakan, tapi amalan khususnya untuk sholat. Makanya musola tempat sholat, bukan musola. Ada musola, ada musola. Itulah itu. Ya. Sering kalau ke daerah-daerah ada tulisan haknya dihubungi musola, gitu ya. Nah, lain Pak Ibu ya, terutama Ibu hati-hati. Kalau musola tempat sholat. Kalau musola tempat perempuan disolatkan, ya musola nggak pakai kita sudah begitu artinya tempat perempuan disolatkan. Jadi kalau ibu ingin disolatkan bikin aja musola, ya musola pakai tak. Kalau musola tempat sholat, aktivitas utamanya sholat. Kalau TPI boleh tak boleh silakan, tapi utamanya sholat. Kalau masjid tidak, harus plus. Di antaranya apa? Setelah tempat sujud, tempat sholat, wa atas zakat. Boleh dijadikan tempat mengelola zakat. Ya. Jadi kalau bapak ibu bingung ingin zakat, pergi ke masjid. Ya. Makanya hati-hati setelah terbentuk DKM masjid itu, pelajari bikin masjid. Awas hati-hati. Jadi jangan cuma rame-rame bikin masjid, setelah sibuk jadi masjid itu sibuk bikin program, tinggi masjidnya tidak dipelihara dan tidak dipelajari, bahaya. Ya. Jadi masing-masing akhirnya di masjid di mana selera masing-masing. Ya. Bahkan hati-hati, ingin sholatnya begini, ingin ibadahnya begini, padahal menurut Allah itu tidak tepat. Menurut Rasul bukan begitu. Masjid itu kan bukan rumah kita, jadi jangan bawa aturan kita ke masjid. Masjid itu rumah Allah yang dilakukan aturan Allah, bukan aturan kita. Karena itu pelajari bagaimana fikih masjid, lakukan dengan baik. Kalau sudah kompak, sehat di semangat itu akan enak. Dan insya Allah tidak ada bakat itu kan. Karena kita membawa amanah Allah di situ. Wa atas zakat diantaranya, jangan cuma DKM sibuk mengatur waktu sholat, tapi juga harus memfasilitasi orang zakat. Karena itu DKM belajar fikih zakat. Cari ustaz, ya, rujukan yang bisa dijadikan konsultasi. Kalau ukuran segini bagaimana, prakteknya bagaimana, lalu bikin tempatnya khusus orang zakat di sini, penyalurannya begini, sifatnya begini, nah itu. Yang terakhir, walam yakhsha illallah. Kenapa kalimat ini muncul hati-hati? Dan tidak takut pemakmur masjid itu kecuali hanya kepada Allah. Karena nanti awas ya, hukum dunia jangan dibawa ke masjid. Di masjid itu yang berlaku hukum Allah. RT, RW, camat, bupati sampai presiden sekalipun itu jabatan dunia. Begitu masuk masjid jangan dibawa-bawa. Bapak Ibu, mohon maaf karena akan datang bupati, Pak Wali Kota, tolong saf pertama dikosongkan dulu. Karena Pak Wali Kota akan datang dengan keluarganya, saf pertama tolong dikosongkan. Itu nggak boleh. Yang berlaku datang ke jangan Pak Wali Kota datang belakangnya, ayo saf belakang. Karena aturan Allah walam yakhsha illallah. Makanya kalau di DKM yang paling tegas tuh, ya, yang aturan Allahnya dipegang. Karena ketika ada intervensi dari luar itu nggak bisa. Tapi kalau sesuai hukum Allah ikuti. Kayak tadi di pulau itu, di Jakarta kampung pulau, masya Allah, ya, itu inisiatif RT-nya, RW-nya langsung tulis surat ke DKM yang kerjasama. Itu bagus, itu ikuti, taat itu. Ya. Tapi kalau misalnya maaf, intervensi misalnya mesti begini, di luar aturan Allah itu nggak boleh diikuti. Walam yakhsha illallah. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Saya percaya dengan Anda bukan dengan yang lain. Kenapa aturan Allah yang diikuti atau ditinggalkan bukan aturan itu yang harus diikuti. Jadi pilih, tegaskan, kuatkan, lalu belajar bersama-sama dan jangan saling mencela. Ya, jangan saling mencela. Pelajari, ikuti dengan baik. Nah itu walam yakhsha illallah. Ya. Saya kira itu
Kalau sudah dilakukan, bahasa ulaika yakunu minal muhtadin, maka para pengurus masjid itu akan ditunjuk di hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah. Kalau hidayah Allah sudah dititipkan pada aktivitas kita, itu akan mudah. Bekerja mudah, hidup tenang, nyaman, rezeki dilapangkan, silakan. Ya. Jadi itu DKM itu amanah akhirat, bukan jabatan prestis dunia, dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Antum fasilitasi orang taklim sekarang, begitu datang setiap orang pahalanya dapat kalau ikhlas. Kalau ada orang sholat, Anda pun dapat 100 orang sholat. Anda nggak sempat ke masjid karena Allah, dapat pahala 100 orang itu. Kurang apa lagi? Tapi syaitannya itu tidak sedikit. Ingat ada khanzab namanya, khanzab itu sebetulnya tugas utamanya menggoda orang sholat. Cuma kalau ada di masjid tugasnya plus menggoda DKM supaya DKM itu pecah. Kalau DKM sudah pecah, karena khanzab itu pintar. Kalau jamaah yang digoda datang satu, pergi yang ini, yang lain datang. Gak apa-apa, tetangga masjid ke masjid, yang lain bisa datang. Tapi kalau DKM yang dipecah, orang malas. Ngapain ke masjid DKM aja ribut? Makanya hati-hati. Bukan di sini saja, di semua tempat. Kalau di sini saya yakin insya Allah baiknya. Gak cukup dengan amin, kita lihat dulu itu bagaimana. Sebagaimana diketahui, ya sudah, kalau sudah diketahui saya gak jawab. Saya redaksi yang baiknya. Salat kaum laki-laki atau bapak-bapak sebaiknya sunnahnya bersolat di masjid. Ya. Sebaliknya bahwa bapak-bapak wajib jadi imam di rumah. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Baik. Ibu tidak ada satupun yang mengatakan bapak-bapak jadi wajib jadi imam di rumah. Ya. Adanya adalah laki-laki itu imam bagi perempuan, bagi istrinya, dan tidak dikhususkan. Dalilnya Quran langsung. An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami, para ayah itu pemimpin, pengayom, pengasuh bagi para istrinya. Ya, istri dan anak-anaknya. Karena itu imam dalam seluruh aspek kehidupan, imam di rumah tangganya, imam dalam ibadahnya. Makanya maaf ini, walaupun ini sudah menikah ya, tapi nanti untuk anak-anaknya kemudian nanti, coba sebelum menikah itu pelajari dulu bikin nikah. Jangan setelah nikah baru belajar. Walaupun tidak salah daripada nggak belajar sama sekali. Ya, ini sebelum menikah di Malaysia bagus itu. Dia ada konsultasi konseling pernikahan. Sebelum menikah konsultasi itu di suami, calon suami mengetahui haknya apa, kewajibannya apa. Sehingga ketika diajar tentu mendekat kepada Allah, hati-hati cara menikahnya, hati-hati cara memperlakukan dirinya. Istri juga begitu. Dan di antara tugas suami jadi pengayom membimbing, imam dalam rumah tangga, urusan ibadah bisa, sholatnya jadi imam. Kalau sudah paham akan jadi imam dalam sholat, sebelum menikah belajar fikih sholat, belajar jadi imam. Ya, karena kalau jadi imam saat suami tidak bisa ke masjid, bisa. Suami datang terlambat dari kantor pulang karena ada macet di jalan. Di masjid sudah bubar. Istri belum sholat di rumah. Maka ketika ketemu di rumah, maka suami berperan menjadi imam, istri imam. Karena posisinya jadi imam, maka sebelum menikah pelajari bagaimana imam yang baik, fikihnya seperti apa, bacaannya bagaimana. Itu sunnahnya. Ya. Jangan sampai setelah menikah baru sadar diminta sholat susah. Kejadian seperti di Garut kemarin. Ada pertanyaan itu saat kami ke Panjalu, sehingga di Garut itu kisah. Pertanyaan yang nyata meminta hukum kepada saya di tempat. Ada kejadian Ustaz, katanya seorang pemuda menikah, lalu dia tidak biasa menghafal Quran sebelum menikah. Ternyata keluarga istrinya ini keluarga baik-baik, mestinya rajin taklim, rajin ibadah. Begitu nggak sempat ke masjid, mertua minta diimami. Anak ini cuma hafal qul huwallah, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu sholat subuh qul huwallah rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallah. Begitu maghrib qul huwallah lagi, kedua qul huwallah lagi. Begitu masuk isya, ibu mertuanya bilang, nah, rakaat pertama boleh qul huwallah, rakaat kedua tadi surat lain ya, dia menangis. Begitu sudah wal-dhalin rakaat kedua, dia imamnya. Jadi dalam ibu mertua mengira ini barangkali menantu sedang mencari sudah menang. Tiba-tiba sudah agak lama, menengok ke belakang, boleh tak keluar lagi? Ditanya Ustaz bagaimana hukumnya? Saya bilang ya batal sholatnya. Yang kedua kan tapi ini tidak dipelajari, ini tidak maksimal. Karena itu sebelum menikah hendaknya dipelajari itu. Nah kemudian imam dalam rumah tangga belajar di rumah tangga. Apa hak suami? Jangan-jangan bapak kesini sering marah-marah, taklim tiap waktu, marah-marah tiap hari. Padahal suami yang baik itu kata Al-Quran, suami yang punya iman itu bisa mengontrol amarahnya. An-Nisa ayat 19.
Silakan berbunga-bunga dulu boleh di belakang yang sana, ya. Sama juga istri juga hati-hati, istri yang baik itu yang taat pada suaminya. Saat suami minta yang baik-baik, rajin ikut taklim rajin, minta tahajud susah, baca Quran susah, hijab yang benar susah, ya. Masya Allah, hati-hati pelajari itu. Nah pertanyaannya tadi, bagaimana mengadukan dua pemaknaan ini? Maksudnya begini, jadi imam di rumah tangga dalam urusan sholat saat bapak belum bisa ke masjid, maka silakan jadi imam di rumah. Tapi kalau bisa ke masjid dianjurkan sunnahnya itu ke masjid, karena itu perwakilan keluarga. Awan, ya? Jadi maksudnya begini, bukan ingin mendiskriminasi, bukan. Allah menunggu perwakilan keluarga untuk datang ke masjid, ke rumahnya, sholat. Setelah itu menyampaikan hajat keluarganya. Karena kalau suami minta kepada Allah dengan cara yang baik, hadisnya sahih. Suaminya adil, minta yang baik, akhir mimpi, nomor hadis 2249. Talatatun, ada 3 golongan. La turaddu da'watuhum, tidak akan ditolak doanya. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jika bapak adil, bagus, berangkat ke masjid langsung di rumah Allah berdoa tidak ditolak. Dan ketika berdoa, jangan sendirian aja, sempatkan kebutuhan rumah tangga di rumah. Istri, anak yang lagi ujian, ya, kesulitan yang dihadapi, mintakan. Itu tujuannya. Tujuannya ini kasih perwakilan, kasih perwakilan. Nah, saat Jumatan lebih melibat lagi supaya kenal dengan kerabat yang jauh dan sebagainya. Saat pulang itulah kemudian masalah sudah selesai. Jadi usahakan kalau di rumah ada laki-laki nggak ke masjid, itu rugi. Rugi, dorong suami ke masjid, dorong. Oke. Pak, malu dong sama tetangga, masa dia ke masjid bapak enggak? Nah, justru bapak itu menjaga supaya enggak lihat. Rasanya banyak supaya tidak lihat. Bagaimana puasa di Swedia yang puasanya 23 jam? Apakah bukannya mutlak maghrib atau bisa mengikuti waktu negara terdekat, misalkan Turki? Ya memang Swedia sekarang itu kurang lebih 23 jam antara subuh ke maghrib ini. Ya, di London sekarang subuhnya jam 2, kemudian maghribnya jam 10 malam, 10 PM. Jadi subuhnya jam 2, maghribnya jam 10. Waktu standar di sana untuk musim panas sekarang. Bagaimana yang keadaan demikian? Maka fatwa kebijakan ini menggunakan dalil qiyas dan ijma' ulama. Qiyas itu analogi yang hukumnya tidak langsung disebutkan di Quran dan di hadis, tapi kisi-kisinya ada, kerangka hukumnya ada. Contoh paling gampangnya gini, bapak ibu zakat pakai beras. Ada zaman Nabi zakat pakai beras. Di Quran ada nggak zakat pakai beras? Di hadis ada. Silakan cari sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ketemu itu. Di hadis zakat pakai beras nggak ada. Jadi tapi kerangka hukumnya ada. Bahwa zaman Nabi orang zakat menggunakan kurma dan gandum. Ya, dilihat kurma gandum ini kan makanan pokok. Kerangka hukumnya makanan pokok. Maka diterapkan dalil yang keempat. Ya. Jadi dalil itu ada 4, 1 Al-Quran, 2 Sunnah atau hadis. Ini dalil pokok. Yang 2 terakhir ijma. Ijma itu kesepakatan ulama. Sepakat ulama seluruhnya bahwa ini boleh. Ya. Misal puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, ijma ulama. Dalil Qurannya ada, ijma'nya ada, sepakat dilakukan. Yang terakhir yang keempat kias. Kias itu analogi, ya, analogi dari suatu hukum yang sumber hukumnya tidak menyebutkan secara spesifik tapi kerangkanya ada. Nah maka analogi bagi yang puasanya jamnya yang tidak normal, ya, maka dianalogikan pada yang normal. Waktu puasa normal di masa Nabi itu sekitar 14 sampai dengan 15 jam. Kisaran 14-16 jam ya, 14 sampai 14-16 jam. Jadi kalau misalnya, maaf ya, ada orang yang seperti di Swedia 23 jam, pertama kali dia mulai tetangga ini zona terdekat. Karena satu ketika saat di Syria, di Yaman, ya, maaf, di Syria bukan di Yaman, di Damaskus di Syria, hilal sudah terbit. Ya. Maka diminta untuk melihat, coba lihat ahli Madinah sudah terbit belum? Ingin dikiaskan. Lalu belum muncul fatwa di Madinah belum terbit. Ya maka ada 2 pendapat di sini. Pertama, karena jaraknya cukup jauh di sini, maka jangan disamakan hukumnya. Ya di Syria mulai duluan, kemudian di Madinah keesokan hari. Ya. Tapi yang perbatasan antara Madinah dengan Syria, perbatasannya, ya, maka itu waktu yang paling dekat. Misal sekarang Swedia dekat dengan Turki, misal saja. Ya. Turki waktunya normal 14 sampai 6 jam, 16 jam, misal. Ya. Swedia 23 jam. Maka walaupun maghribnya misalnya di jam ke-23-nya subuh misalnya jam 1, maghribnya misal jam 11 malam, maka jangan sampai menunaikan puasa sampai jam 11 malam. Boleh ukuran 14 sampai 16 jam itu sudah buka. Misal ambil yang tengah-tengah 15 jam,
Kalau subuhnya jam 1, 15 jam berapa berarti? 16 atau jam 4? Jam 4. Jadi saat jam 4 walaupun matahari masih terang, itu boleh buka. Boleh buka. Itu sepakat ulama. Itu ijma ulama dan kias berlaku di situ. Nah, kalau misalnya di negara tetangga pun sama hukumnya, maka Allah ini mengambil waktu yang wajar. Boleh ambil keumuman waktunya. Buka setelah 14 sampai dengan 16 jam. Ini masih biasa. Di kutub itu 6 bulan plus 6 bulan. Kadang-kadang 3 bulannya terang terus, matahari terus. Itu yang paling susah. Karena itu mengambil keumuman waktunya. Apakah benar mendengar musik haram walaupun tidak sengaja? Bagaimana kalau kita ke mall di mana dia belajar tapi ada musiknya? Tidak benar. Tidak benar. Dalil tentang musik itu ada banyak sekali. Ada langsung mengharamkan, ada yang makruh, ada yang langsung membolehkan. Misal yang mengharamkan, ya. Rasulullah SAW seringkali mencela orang bermain seruling, ya. Dan menyebutnya sebagai senandung setan. Senandung setan. Dia ada orang memainkan seruling disebut sebagai alat setan. Kita dibuang, ya. Lalu mencela orang-orang yang memainkan banyak syair karena syair ada musiknya, lalu meninggalkan Quran. Saat orang mengaji dia sibuk dengan musik, itu dicela. Maka muncul hadis-hadis yang kemudian mencela musik di situ. Ini menunjukkan keharaman musik. Tapi saat yang bersamaan, uniknya Nabi pun pernah mempersilahkan ada musik, ada syair langsung di rumah beliau. Saat Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan Idul Fitri, ya, dalam Id 2 hari raya, kemudian beliau meminta yang bantu di rumah untuk mendengarkan sebuah lagu musik. Abu Bakar datang ke situ mengatakan, Abi mazmur syaitani fi baitin Nabi. Mana Abu Bakar ke Aisyah? Apa di rumah Nabi ada mazmur syaitan? Maksudnya senandung syaitan. Masuklah Nabi pada saat itu mengatakan, Ya Abu Bakar, inna likulli ummatin Id. Abu Bakar, setiap orang itu punya hari raya yang biarkan saja dikasihkan hari raya. Dan yang mendengarkan itu pembantu yang perempuan untuk Aisyah pada masa itu, mendengarkan musik. Yang kedua, atau yang selanjutnya, Nabi pun ternyata punya pemusik khusus. Namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini seorang ahli syiah yang khusus dimintakan oleh Nabi menghantar syiar-syiar yang menjadikan Islam. Di awal masa Islam ada orang yang menyulitkan Islam, menyerang Islam. Pertempurannya bukan hanya menggunakan senjata, tapi ada yang menggunakan bukan pena. Kalau sekarang kan pakai pena, salah satunya. Dulu itu menggunakan syiar, menggunakan musik. Dibuat syair-syair yang menjadikan Islam. Dibalas oleh Hasan bin Thabit. Dibalas syairnya yang bagus. Ada 16 rumus tadi. Ada yang menggunakan rumus faham. Tawilun tabudunan muquli, qawlun mafahim, qawlun mafahim. Ada wajah mustaqilun. Ada ramal, fa'idatun. Termasuk ketika Rasulullah SAW pulang dari salah satu perjalanan, ada isu pulang dari hijrah dari Makkah ke Madinah itu kurang tepat. Ada yang mengatakan pulang dari perang Tabuk itu pun kurang tepat. Ada yang berpendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah pulang dari Syam. Yang penting pulang dari perjalanan disambut dengan syair, dan itu ada musiknya. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada', itu ramal. Yang dilakukan itu Tala'al badru 'alaina, itu ramal. Itu syair asalnya, ada musiknya di situ. Nah, itu diperkenankan pada masa itu. Ada yang memperkenankan, ada yang mengharamkan, ada yang membiarkan. Bagaimana ini ada hadis-hadis yang kontradiktif seperti ini? Nah, istilah tidak penting belajar ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, kalau ada hadis berkumpul dalam satu peristiwa, bukan hanya satu hadis, maka rumusnya mesti dikumpulkan seluruh al-jam'. Lalu dilihat ini arahnya kemana? Maksudnya apa? Asal menurutnya apa? Sebabnya menyampaikan dia apa? Disebut dengan at-tawfiq, al-jam' wa at-tawfiq. Diperhatikan hadis-hadis ini, ternyata satu, ketika Nabi mencela orang-orang yang sibuk dengan musik, itu di awal-awal masa Islam, ketika Quran mulai turun. Saat Quran mulai turun, mereka masih sibuk dengan musik, Quran terabaikan. Disibuk dengan kali yang seperti itu hukumnya tercela. Bahkan haram jatuhnya meninggalkan Quran untuk fokus pada musik. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Karena itu keras para sahabat di awal-awal masa Islam, supaya orang sibuk dengan Quran ditinggalkan musik. Kemudian dalam hal yang sifatnya ada manfaat untuk dakwah, untuk agama, ada ketentraman, memberikan gambaran, apalagi dunianya misalnya di situ, maka dianggap kuat dengan hadis-hadis yang kedua tadi. Tapi kalau membuat orang malas beraktivitas walaupun masih ibadah, itu makruh. Nah, kedua hukum ini langsung disebutkan di dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara itu.
Lihat nanti di ujung-ujung ayatnya dari ayat 224 itu. Asy'ara yattabi'uhul ghawun. Para pemusik itu, para penyair itu seringkali mengikuti kata hatinya, mengarah pada kesesatan. Berarti kan ini? Apa di antaranya? Kadang-kadang mereka mojok di lembah-lembah, waktu ada kuliwali yahimun, ada yang mencari inspirasi ke gua, sampai ke alam bebas, meninggalkan kegiatannya, nggak sholat, nggak apa dan sebagainya, cari inspirasi. Wah, ada malam-malam yang lain pergi orang tahajud, dia cari inspirasi. Ada yang buka baju, tiba-tiba ke gunung, ke puncaknya dilirik sikit, sholatnya enggak dan sebagainya. Itu yang sesat, yang haram. Makanya dicela oleh Quran. Tapi diteruskan ayatnya, illal ladzina amanu. Tapi di antara mereka ada pemusik yang punya iman. Yang ini dipuji. Ada ayatnya langsung. Jadi asy'ar itu lihat di ujung ayatnya itu. Ada. Nah, disinilah kemudian ulama menyimpulkan hukum musik itu ada 5. Ada 5. Hukum asalnya mubah bila tidak bersinggungan dengan agama. Ditarik ke kiri. Kalau yang mubah ini membuat malas orang dalam beraktivitas, bukan hanya sholat tapi malas beraktivitas, malas kerja, maka makruh. Kalau sudah mengandung unsur yang menyalahi ketentuan agama, liriknya sudah mencela orang, kata-katanya jorok, kasar, apalagi didendamkan mengajak orang maksiat dengan gerakannya, soalnya mendesak, ya. Ayo yang sering mudik ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, kan kita paham gitu, ya. Musik-musiknya dari Pantura itu sepanjang jalan. Dan sekarang jahatnya lagi setannya masuk ke TV. Sudah dihindari, itu tidak muncul, dibawa ke TV, dibuat acara itu. Saya nggak pernah nonton itu, ya. Cuma pernah itu sekilas lihat ke berita, tiba-tiba kok ada itu tindakan itu, ya. Acara Pantura itu, saking bencinya saya matikan TV. Ya. Dibawa, hati-hati dia para artis, hati-hati. Artis itu dosanya bisa banyak kalau memelanggarkan maksiat. Ya. Misal iklan Sheko, pamer rambutnya dinikmati oleh orang banyak, itu tanpa sadar sedang mengumpulkan dosa. Besok-besok orang pamer rambut juga, ketika diikuti dosanya ikut juga itu. Tapi kalau misalnya artis melakukan satu kebaikan, misal iklan tentang Quran, orang senang beli Quran, dapat pahala itu. Pilihannya banyak. Oleh karena itu berhati-hati. Kalau mengerjakan yang haram, liriknya haram, kemudian juga gerakannya haram, maka jatuhnya haram. Tapi kalau dengan musik menerangkan tentang Islam, yang tidak banyak hal-hal yang menimpa, ya, alat-alat yang tidak banyak, tapi mengingatkan kita dengan Allah, menyatakan dan sebagainya, itu hukumnya mubah. Bahkan di satu tempat yang tidak ada dakwah kecuali dengan musik, maka hukumnya bisa jadi sunnah. Bisa jadi sunnah. Itu kesimpulannya. Tapi ingat betul. Musik itu turun dengan Quran turun. Sebetulnya Quran turun membiasakan kita untuk menghindari musik. Jika Bapak Ibu sudah punya kebiasaan tidak suka dengan musik, itu anugerah. Arahkan ke Quran. Tapi kalau masih senang musik, misalnya pilih yang baik-baik bersamaan dengan itu, kurangi waktunya, isi dengan baca Quran. Biasanya, maaf kalau sudah senang baca Quran, jarang suka musik. Jarang. Penghafal Quran itu jarang suka musik, jarang. Karena biasanya kalau mau menghafal Quran masih senang musik, itu kurang masuk Quran. Kurang masuk. Jadi kalau misalnya mau cepat hafal Quran, tinggalkan dulu musik. Tinggalkan musik. Walaupun hukumnya juga jatuh malam, tinggalkan dulu. Itu akan cepat. Ya. Saya kira itu. Rasulullah SAW salat qiyam. Qiyamul lail maksudnya, ya. Boleh saya tafsirkan? Tidak lebih dari 11 rakaat. Mohon dijelaskan. Baik. Witir penutup sholat, jika kita sudah sholat witir ketika tarawih, apakah bisa sholat yang mulai dari di rumah? Bagaimana caranya? Silakan dicatat hadisnya, boleh. Ya. Ada di Abu Dawud nomor hadis 1336. Abu Dawud nomor hadis 1336. Muwatta Malik 258 ada nomor hadis. Kemudian di Sahih Muslim nomor hadis 765, 738 dengan 772, 738, 765, 772. Di Al-Bukhari nomor hadis 1417, 1417 dan 2013, 2013. Kalau Bapak Ibu ingin bukunya yang dari dalam hadis Al-Bukhari, itu ada di jilid kedua, warnanya merah, ya. Halaman 62 sampai 63. Ada di situ kita temukan. Disebutkan dalam hadis-hadis tersebut kebanyakan dari Aisyah radhiyallahu anha, ada juga dari Ibnu Abbas, ada dari Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian ada juga dari Ibnu Mas'ud, dan ada juga dari Hudzaifah al-Yamani.
Disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu seringkali dalam hidup menunaikan sholat malam itu yang 11 rakaat. 11 rakaat. Walaupun beliau membuka peluang untuk silakan mau berapapun rakaatnya, tidak ada batasan. Tidak ada batasan mau 20, 40, 60, 80, 90 itu silakan saja. Tapi kalau sudah dekat fajar, faidah. Muslim nomor hadis 749, saya bacakan hadisnya dari Ibnu Umar. Salatul laili matsna. Salat malam itu minimal 22. Minimal. Boleh 4 silakan. 22 paling minimal. Karena enggak ada satu-satu, ya. Satu salam itu enggak ada. Di 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa batasnya tidak ada. Fa idza khasya ahadakum al-fajr, kalau khawatir di antara kita tiba fajar saat sedang menunaikan, misal setelah 60 rakaat tiba-tiba datang fajar, langsung mikir 1 rakaat. Kali itu rakaatnya 2 tidak. Tapi walaupun Nabi ngasih petunjuk tidak ada batasnya, tetap beliau memberikan standarnya. Karena kalau tidak ada batasan standar, nanti orang kacau tarawihnya. Karena nggak ada batasan ini, maka saya 2 saja. Kalau saya 4 saja, kalau saya 6 saja. Nggak sesuai nanti berantakan sholatnya. Ya. Karena itu dibuat yang standar oleh Nabi. Standar Rasulullah itu 11. Standarnya 11. Ya. Jadi itu hadis-hadisnya saya sampaikan. Bahkan kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat di Ramadan dan di luar Ramadan kecuali 11 rakaat. Kecuali 11 rakaat. Karena beliau menaikkan 4-4-3 itu ada di Muslim nomor hadis di 738. Kemudian kadang juga beliau tunaikan ya 2-2-2-2-2 ya, kemudian 1 atau 3 di ujungnya ya. Dan itu banyak di Abu Dawud nomor hadis 1335 termasuk di Al-Muwatta tadi. Jadi silakan Bapak Ibu pilih ya, mau 11 rakaat versi 4-4-3 atau 2 rakaat ujungnya 3 atau 1 boleh. Kemudian kalau kita sudah sholat witir, malamnya ingin tarawih lagi, bukan tarawih sebetulnya, ingin sholat lagi, ingin qiyamul lail lagi, boleh tidak? Boleh jawab, boleh. Hadisnya banyak. Di Muslim ada nomor hadis 738 ada ya. Rasulullah SAW dari Aisyah pernah menunaikan sholat 11 rakaat. Setelah menunaikan sholat 11 rakaat, tiba-tiba terjadi suatu peristiwa. Beliau juga fajar akan tiba, ternyata masih agak lama. Maka beliau sholat lagi 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, fajar akan datang. Ya, beliau tidak sholat witir lagi. Jika Bapak Ibu misalnya sudah sholat tarawih, itu kepentingan witir. Malamnya bangun sudah ibadah tapi masih ada waktunya mau sholat itu boleh, silahkan sholat. Kemudian tidak perlu ditutup dengan witir lagi. Ya. Nanti kalau ingin dalil, tadi pada awal di Al-Ihsan bahasanya ada itu juga. Ini saya tinggalkan di Al-Ittihad, silahkan dikopi. Ya. Persoalan itu ada di sini semua. Yang sholat 11 rakaat, yang 20 rakaat, dalilnya apa? Apakah boleh tahajud lagi setelah tarawih? Kalau sudah tahajud lagi, witir lagi atau tidak, ada di sini. Ya. Dalilnya ada, saya tuliskan. Silahkan dikopi buat TKN. Apakah bacaan niat puasa dan buka puasa yang selama dibaca hadisnya lama, doa apa yang sebaiknya dibaca? Ya tergantung baca apa dulu. Ya, karena tidak dijelaskan di sini. Mungkin yang dimaksudkan ini doa buka puasa. Yang dimaksudkan kan Allahumma lakas sumpu ya. Allahumma lakas sumpu. Bapak Ibu sekalian, ada 2 hadis yang penting kita ketahui. Doa buka puasa itu ada yang tahal mau, ada yang Allahumma lakas sumpu. Sebetulnya pernah kita bahas ini. Ini dua-duanya di satu kitab yang sama. Kalau Allahumma lakas sumpu itu di Abu Dawud nomor hadis 358 ya. Dan di Mu'adz bin Zuhra. Beliau menyampaikan adalah Rasulullah SAW ketika beliau berbuka, beliau mengucapkan doanya Allahumma lakas sumpu, kemudian saya ulang Allahumma lakas sumpu, kemudian kita sudah keliru. Nabi kalau begitu Allahumma lakas sumpu wa ala rizqika afdaltu, sudah. Itu yang dari Nabi-nya. Kalau yang mau bika itu tambahan. Yang dari Nabi cukup wa ala rizqika afdaltu. Ada hadis yang kedua, nomor hadis 2357, masih di Abu Dawud. Bunyinya dhahabat dhamma wa tanatil uruq wa talakal ajru insyaallah. Dhahabat dhamma ya Allah, telah hilang dahaga ini. Wa tanatil uruq, dan akan basah tenggorokan. Wa talatal ajru insyaallah, dan akan tetap pahala dan pemberian usaha ini. Nah, di antara 2 hadis itu yang paling sahih adalah hadis yang kedua, yang dhahabat dhamma. Rumusannya kalau dalam hadis ada yang sahih dengan yang dhaif, maka hadis dahulukan. Yang sahih dahulukan. Ya.
Jadi sebaiknya menggunakan yang dhahabat ba'u, yaitu yang kita bacakan. Dan cuma rumusnya gini, saya persingkat. Kalau sudah baca dhahabat ba'u, jangan berhenti di situ, karena itu doa pengantar. Di saat ibu baca doa, wa thabatal ajru insyaallah, sekarang pemberian Allah akan diberikan. Nah, Allah sedang menunggu mau minta apa. Nah, boleh kita minta bebas dengan bahasa kita. Seperti orang tawaf dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim, kan ada tuntunan ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tapi dari Maqam Ibrahim sampai dengan rukun Yamani itu kan bebas. Nggak perlu kita pegang buku, baca-baca doa pakai bahasa Arab, nggak paham lagi. Begitu muter-muter bingung, ini sudah putaran keberapa ya? Padahal boleh pakai bahasa kita saja, boleh. Itu nggak ada tuntunan yang bebas, minta apa saja, boleh, tidak ada batasan. Kita kadang-kadang kalah itu sama orang luar. Saya menemukan satu orang hebat sekali itu bagus pakai bahasa Indonesia. Ya, yang itu ada orang kita itu ya, dinempel di Multazam. Itu seorang pemuda belum menikah, saking susahnya nyari langsung mengadu ke rumah Allah di Ka'bah, minta, ya, kami dapat cerita dari kawan. Ya Allah, katanya, mohon saya datang ke sini lah bahasa kita ini untuk mengadu. Kalau berikan saya jodoh yang sesuai, perempuan yang solehah, cantik, di sampingnya ada perempuan cantik, hidungnya mancung, langsung kayak gini ya Allah. Itu bagus, betul, kita pakai bahasa sendiri. Daripada minta-minta kita nggak paham-paham kan? Yang sunnah boleh pakai bahasa sendiri, silakan. Ya Allah, betul itu setelah menikah, setelah pulang menikah, betul menikah, tapi bukan dengan yang tadi, yang lain. Dipakai bahasa sendiri itu boleh. Jadi setelah membaca wa'tal ajri insyaallah, rencanakan mau minta apa, itu ditunggu oleh Allah dan dijawab. Itu sulit untuk ditolak. Makanya sekarang saat buka, hati-hati. Setan itu tahu kita punya banyak kepentingan, makanya cepat dicegah. Begitu kita mau berdoa begini, anak panah setan masuk ke mata kita. Itu kalau sudah menunggu dari kita, bisa dingin. Juz Al-Fuqat di pesan-pesan, saya kalau belum dimakan, lupa kita berdoa. Ya, itu bagian. Kalau masalah niat, ya, niat itu bagusnya dilakukan, paling bagus, karena niat itu menurut para ulama fikih, termasuk Imam Asy-Syafi'i. Jangan salah ini, sering ditukar-tukar ya. Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali dalam kitab yang mengatakan, an-niyatu mahalluha fil qalbi muqtaranatun bil amal. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan, dan bersamaan bergandengan dengan amalan. Rumusnya apa? Misal kalau mau sholat, ketika anda mau sholat, saat takbir kata Imam Asy-Syafi'i, bersamaan dengan takbir, nah hati kita itu meniatkan, mengkhususkan. Kalau yang orang Arab di hatinya dia katakan tusalli, di hatinya tusalli, misalnya fardhu dhuhr, arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah, ada lillahi ta'ala, bisa. Yang orang Indonesia boleh pakai bahasa kita. Begitu diangkat Allahu Akbar, di hati kita, ya Allah saya berniat sholat dhuhr sekarang. Khususkan supaya beda dengan sholat asar. Ya. Karena bedanya dhuhr dengan asar itu diniatin. Ustaz kan di waktunya juga beda, belum tentu. Asar ditarik ke dhuhr. Jamaah takdim kan 4 juga. Rukuknya sama, sujudnya sama, yang bedakan apa? Niatnya. Muqtaranatan bil amal, jadi bersamaan dengan amalan, itu niat berlangsung. Dalam konteks puasa kata para ulama, yang paling bagus niatnya dilakukan setelah sahur. Kemudian saat itu kita akan puasa, kita berniat, mintakan kepada Allah. Dalam hati kita niatkan, sudah otomatis kita niat. Kalau ada tarawih boleh nggak? Boleh. Silakan saja. Silakan lakukan. Tidak ada doa khusus dari Nabi, karena itu nggak ada doa-doa tentang niat. Doa tentang niat itu nggak ada, karena itu nggak ada. Amalan hati itu nggak bisa dispesifikasikan. Silakan cari doa tentang niat dari Nabi, nggak ada di kitab hadis. Nggak ada di kitab hadis. Karena itu silakan boleh niatkan. Kalau orang Arab niatnya nawaitu shawm wadin antadain wadi syair Ramadan itu orang Arab yang bicara. Orang Arab. Kalau kita boleh silakan dengan bahasa kita atau dengan yang tadi itu silakan. Tapi kita pahami. Jangan kita misalnya ungkapkan, tapi kita tak tahu apa yang dibacakan atau yang dilakukan. Jadi itu poinnya. Niat itu untuk mengazamkan hati kita dalam ibadah, membedakan satu ibadah dengan yang lainnya, dan membedakan ibadah dengan tradisi. Ya. Ustaz, tentang sholat sunnah iftitah sebelum sholat sunnah tahajud, apakah dilakukan sebelum sholat sunnah tarawih? Apakah berjamaah? Baik, itu bukan iftitah mungkin ya. Iya, ada istilah iftitah, ada istilah iftitah. Jadi itu sebetulnya disebut dengan sholat sunnah mukhaffafatain. Mukhaffafatain, 2 rakaat yang ringan. Ada tak hadis ini? Ada. Karena belum terbiasa, makanya agak aneh dengannya. Kalau dilakukan itu belum terbiasa, padahal itu sunnah Nabi juga.
Cuma karena belum pernah dapat informasi, belum dilakukan, jadi agak aneh. Mukhafafatain itu adalah 2 rakaat yang ringan yang dilakukan sebelum sholat sunnah yang rakaat ini. Nabi melakukan itu ketika dengan Ibnu Abbas. Abu Dawud nomor hadis 1367, dari 1366 sampai 1367. Jadi sebelum memulai 11 rakaat, beliau sholat dulu, kemudian sholatnya ringan, itu nggak pakai baca iftitah, langsung Allahu Akbar, Al-Fatihah, dan nggak pakai surat, ya. Dan dilakukan boleh kita sendiri, boleh berjamaah. Tapi kalau sholatnya misalnya membuka tarawih dengan berjamaah, maka sholatnya itu berjamaah. Jadi naik takbir, kemudian langsung kita menggunakan Fatihah, ya. Bisa mau dibacakan jalan bismillahnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai waladhdallin, tidak baca surat, langsung turun. Langsung rukuk, ya. 2 rakaat, setelah itu selesai salat. Diam sebentar baru menaikkan tarawihnya. Nah, itu disebut 2 rakaat ringan. Karena membuka sholat yang lain, pembuka itu disebut dengan iftitah. Maka disebutlah sholat istilah sholat iftitah. Hadisnya ada. Boleh dilakukan. Itu bagi orang yang diduga, memulai sholatnya belum, pertama belum siap, yang kedua belum ada rasa khusyuk. Jadi kayak pemanasan lah, ya, kayak pemanasan. Tapi kalau kita sudah khusyuk ingin memulai itu boleh saja. Silakan. Apakah wanita yang sedang berhalangan boleh membaca Al-Quran? Pendapat paling kuat tidak boleh. Ya. Kalau menyengaja membaca, ingat Quran itu bukan mushaf. Quran itu bunyinya. Itu Quran. Bisa. Alif Lam Mim. Itu Quran. Ya. Kalau tertulis misalnya di kitab antara 2 jilid ada tulisan di situ alif lam, tapi kalau kita baca itu bukan Quran. Itu namanya mushaf. Oleh bahasa Quran disebut dengan Alkitab. Kalau dibacakan baru bacaannya jadi Quran, bunyinya Quran. Tulisannya disebut dengan Alkitab. Jelas sampai sini? Baik. Jadi yang tidak boleh dari perempuan saat sedang beliau berhalangan itu adalah sengaja membacakan Quran, membunyikan. Tapi kalau pelajar dari terjemahannya, ada mushaf, dia terjemahan, dia tafsirnya, dia sirah, itu boleh. Belajar tajwid hukum itu boleh. Yang tidak boleh menyengaja baca Quran karena Quran itu suci, ibu belum suci. Berita bagusnya, satu, seorang perempuan, bahkan umum hadisnya, seorang yang biasa melakukan amalan kebaikan, kemudian dia punya obor, ada halangan, bisa bagi laki-laki. Biasa sholat sunnah, kemudian bapak misalnya melakukan perjalanan jauh mau ke Bandung di kilometer 57 jamaah qashar. Kalau jamaah qashar kan maaf ya, yang 4 jadi 2 ya. Kalau yang wajib saja dikurangi, sunnah nggak dilakukan. Karena yang wajib sudah kurang. Masa duhur jadi 2 masih sunnah juga? Sunnah tidak dilakukan. Di duhur jadi 2, masa jadi 2, sunnah tidak dilakukan. Nah, saat Anda tidak menunaikan yang sunnah itu, padahal sebelumnya terbiasa sholat sunnah, maka pahala sholat sunnah tetap dituliskan. Ada amalan. Apalagi seorang ibu yang saat masa suci rajin baca Quran, rajin sholat sunnah, sholat fardu hingga tertinggal, masya Allah. Saat ibu berhalangan itu Allah sedang sayang. Kamu ada darah kotor yang tidak dibuang jadi penyakit nanti. Kalau sholat pun emosi terganggu, sudah selesaikan dulu itu. Kamu tetap dapat pahala. Berbahagialah seorang perempuan yang sedang datang waktu liburnya. Itu kalau dia sedang tidak sholat, pahala sholat tetap mengalir. Tidak cukup dengan amin, harus lihat dulu. Jadi kalau ibu nggak pernah baca Quran, sedang libur, nggak ada pahalanya. Aduh, alhamdulillah ya, saya ada pahala sekarang. Padahal nggak pernah baca Quran, itu nggak ada pahala. Latihan dulu. Dan kalau sudah latihan pun nggak boleh lihat. Sudah libur, bikin status tadi. Aduh, alhamdulillah pahala ini mengalir walaupun nggak baca Quran, nggak ada yang pahala. Ya. Nah, yang kedua, orang yang sedang haid itu, perempuan sedang haid, sebetulnya saking sayangnya Allah, sekarang kamu kan saat sedang tidak libur, itu gak pernah membaca, mempelajari amalan-amalan yang lain. Sekarang dikasih libur supaya amalan biasa dihentikan, lakukan amalan yang lain. Dipaksa baca terjemahan, dipaksa baca tafsir, dipaksa baca sirah dan sebagainya. Itu solusinya. Jika sedang mengikuti sholat fardu berjamaah tapi sudah masuk surat pendek hingga hendak ruku, apakah terhitung 1 rakaat? Terhitung 1 rakaat. Dan semua ulama tidak berbeda, semuanya nggak ada yang beda. Kalau kita beda, kita sendiri yang beda.
Jadi semua ulama mengambil dari hadis Nabi, semua mazhab, 4 mazhab dari Abu Hanifah, Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali sampai ke sekarang ulama kita, mereka mengatakan kalau ada seorang makmum di belakang karena udhur mendapati imamnya sedang rukuk, bayangkan, rukuk kemudian kita ikut rukuk, maka kita sudah dapat 1 rakaat. Karena rukuk itu bahasa Arabnya rakaat, dari kata rakaat. Sudah, perhatikan hadisnya sahih. Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul makmum. Sesungguhnya imam dijadikan panutan bagi makmumnya. Maka kalau makmum tak sempat mengikuti bacaan imam, ya karena terlambat umur dan sebagainya, maka bacaan imam sudah mengikuti dan mewakili bacaan makmum. Jelas? Kalau sampai ruku, tapi kalau imamnya sudah i'tidal, maka nggak dapat kita seberapa. Ya. Tapi dapat jamaah. Hati-hati. Jadi kalau imamnya belum salah, walaupun sudah tahiyat akhir, jangan bikin saf di belakang. Hati-hati, kita dicela oleh Nabi. Jangan langsung duduk begitu imam assalamualaikum, kita bangun. Dan sholat kita walaupun disempurnakan sendirian itu terhitung berjamaah. Dan jangan buru-buru. Ada di satu negara, saya tidak perlu sebutkan itu ya. Jadi tahu hadis ini kalau dapat ruku itu dapat 1 rakaat. Itu dari jauh, begitu imam sudah ruku dia ikut ruku dari pintu masjid. Begitu sami Allahu liman hamidah, kici ke depan menyesuaikan. Itu tidak tepat, mengganggu kehusuan. Ada itu saya mengalami 4 tahun saya mengalami yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz membaca dalam berbuka sebaiknya dibaca sebelum atau sesudah minum. Yang baca terjemahan dahabat doma, hilang dahaga itu. Kalau sudah hilang berarti minum dulu nih. Ya? Yang baca hadis dengan ilmunya bahasa Arab, idza aftara, kata Ibnu Umar, karena Rasulullah SAW idza aftara adalah kebiasaan Rasulullah kalau akan buka. Karena idza bersambung dengan fi'il madhi, maknanya mudhari. Idza dengan past tense, ya. Idza itu huruf apabila menerangkan syarat bersambung dengan past tense. Aftara itu past tense, telah. Tapi telah bersambung dengan idza menjadi akan dalam bahasa Arab begitu. Apabila Nabi akan buka, begitu cara menerjemahkannya. Nabi terbiasa membaca dahabat dhamma wa talatil ajr insyaallah. Kalau orang baca dengan ilmu hadis, dia akan amalkan itu sebelum minum, bukan setelah minum. Ya, sebelum minum. Dahabat dhamma, jadi baca dulu bismillahirrahmanirrahim, dahabat dhamma wa talatil ajr insyaallah. Makan kurma 1. Simpan, berdoa. Setelah minta, sampaikan hajat kita. Yang belum menikah, minta ya Allah dekatkan jodoh saya. Kalau lambat ya Allah cepat. Kalau masih jauh dekatkan. Ya. Kalau sudah dipasang sudah jadi kuning jangan maksa. Awas hati-hati, sudah dipasang jadi kuning kalau gagal-gagal. Ya. Persoalan itu, ya. Yang sudah mau kerja kirimkan ya Allah, mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mohon kebaikan, nanti Allah tunjukkan. Ya. Ingat yang baik itu tidak akan dipasangkan kecuali dengan yang baik. Jadi kalau Anda belum dapat, jadilah orang baik. Paling gampang jadi orang baik. Jadi orang baik sederhana maksudnya. Nanti Allah akan carikan yang baik. Kalau belum dapat misalnya sampai sekarang, tandanya itu sangat baik. Harus mencari yang paling berkualitas. Dia nanti Allah kasih. Ya. Kan saya sampaikan banyak anak-anak muda. Bapak-bapak sudah selesai. Itu dia nanti. Ya. Dan bahkan tidak dari saja. Ya. Ibu sudah memberikan sepenuh hati, jangan bapak kasih setengahnya, ya. Kecuali ada syaratnya, Bu, ya. Nanti kita belajar. Teruskan dulu. Nah, kapan bacanya? Sebelum baca itu, sebelum kita minum, baca dulu. Ada yang menggantikan setelah minum, silakan, boleh-boleh saja. Tapi yang paling tepat menurut saya sebelum minum, ya. Karena maksudnya begini, dahabat dhamma itu bahasa biasa. Rumusnya ilmu bayan dari ilmu Allah, ya. Maksudnya begini, telah hilang haus. Yang dimaksudkan bukan minumnya, bukan. Maksudnya orang puasa itu saking senangnya dengan adzan saja sudah hilang hausnya. Sebelum minum dengan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hausnya sudah hilang. Makanya dikumpul-kumpul itu jus buah, semangka, kolak, sop buah, baru teh manis satu hirupan saja sudah kenyang itu. Sudah kenyang. Karena dengan adzannya saking senangnya, bangganya itu hilang, hausnya hilang. Itu maknanya. Waktu akan rasa tenggorokan. Setelah itu dia baru minum, baru kemudian dia perbanyak doanya. Tapi kalaupun kita ingin membaca setelah minum itu sah-sah saja, boleh, ya. Yang salah adalah yang tidak
baca doa. Itu setan ikut. Cukup? Baik, kalau sudah dirasakan cukup hari ini, mudah-mudahan selesai bahasan kita. Ada Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit hanya pertanyaan Pak Ustaz. Dalam sholat tarawih itu ada doa pemisah dan doa penutup. Apakah kedua-duanya bisa dibaca keras atau kedua-duanya dibaca diam dan hati? Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa lihat di Al-Um ya, kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau memberikan pandangan itu dan diikuti oleh para ulama yang lain. Ini sangat bagus sekali. Dikumpulkan oleh beliau riwayat-riwayat dari Nabi tentang zikir selesai sholat, termasuk yang bacaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah di antara rakaat-rakaat sholat tarawih. Bacaannya ini yang dari Nabi. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu. Kalau untuk jamak, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu. Ada yang pakai kalim riwayat Allahumma innaka afuwwun karim. Bisa di awal, bisa di akhir. Kalau di awal dibaca, akhir jangan dibaca lagi. Ya, bagusnya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu. Kalau kalimnya diakhirkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Fa'fu anni ya karim. Boleh. Dan di awal-awal masa sholat, saat mengajarkan doa itu, Nabi membimbing Pak. Begini, yang namanya membimbing tidak mungkin disirkan, pasti dikeraskan. Tidak mungkin. Ya. Mana ini yang menyimpan handphone? Berarti buat saya ini. Coba anak-anak kita ya. Lebih berani nggak? Sam, ini Sam. Gitu. Gak apa-apa. Itu beraninya waktu futsal aja gitu ya. Suka ikut futsal itu sama yang baik. Gak apa-apa, kita berolahraga juga. Nabi memanah, Nabi berkuda ya, mengajarkan kepada kita tidak ada salahnya apa kita berolahraga. Saya juga berolahraga itu ya. Kadang-kadang main futsal, kadang-kadang yang lain dengan teman-teman. Alhamdulillah beruntung jadi ustaz. Jadi kalau ada yang main kamu gitu ya, kalau boleh pun hati-hati ya. Alhamdulillah. Baik, saya teruskan dulu. Jadi tadinya mau saya panggil. Coba kita ajarkan anak-anak kita dengan sir. Bisa, ajarkan doa dengan sir. Ajarkan pakai aja. Bisa ngerti gak ya? Gak bisa. Saya pernah ajarkan bismillah aja disirkan, gak bisa kedengaran. Karena itu bagi orang-orang yang belum paham doa, paham zikir dan sebagainya, dibimbing. Dibimbing itu dari Nabi yang disampaikan. Dan doa Allahumma antas salam minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram asalnya saat pertama kali Nabi berbalik dibacakan oleh Nabi, sahabat kemudian mengikuti. Nah setelah semuanya tahu bacaan zikirnya, paham dan sebagainya, bahkan sekarang punya kalimat-kalimat lain dan dipuji oleh Nabi. Banyak itu. Ketika Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah, sahabat mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, masyaallah, dipuji oleh Nabi. Ketika Nabi sedang lewat, tiba-tiba ada yang mengatakan Allahumma innaka antas samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal Nabi kan mengajarkan doa itu. Dia bacakan kedengaran oleh Nabi. Ya bulan, tahu dari mana kamu bacaan itu? Kalau kamu minta kamu tidak akan ditolak. Itu doanya pakai asmaul husna, masyaallah. Itu Nabi lewat saat sedang sendirian maksudnya. Ya. Nah, tapi setelah semuanya paham, tahu dan sebagainya, Nabi tidak bisa membimbing lagi. Didiamkan lagi. Dia karena zikir itu kebutuhan pribadi, kebutuhan personal. Doa itu permintaan personal. Di sini Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama besar yang wafat tahun 150 Hijrah, pengikutnya banyak sampai ke kita di Indonesia ini, masya Allah, menyimpulkan dalam kitab Al-Um, bagi orang yang belum paham berzikir, belum mengerti dan sebaiknya dibimbing. Belum mengerti bacaan, belum paham, boleh dibimbing sampai dia mengerti. Setelah mengerti didiamkan, maka dibacakan dengan sendiri-sendiri. Maka silakan Pak lihat situasinya di masjid. Kalau di masjid ini di Al-Ittihad belum paham doanya, belum mengerti zikir, silakan bagikan dulu itu kertasnya, minta dipelajari. Malam pertama imam bimbing misalnya, Allahumma innaka afuwwun, silakan baca, silakan. Atau sebelum Ramadan hafalkan dulu. Begitu Ramadan sudah tinggal diterapkan, kasih isyarat. Begitu selesai sambil dibaca itu ingat dosa kita. Begini cara. Sambil dia terus orang lain tahu. Allahumma innaka ya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai orang-orang yang minta maaf.
Fa'fu anni, maafkan dosa dan kesalahan saya. Saat mengucapkan itu, rumusnya dari Nabi, bayangkan dosa-dosa kita yang dibawa sampai malam. Itu salah. Jangan-jangan sebelum berangkat sudah melanggar tangga, menjelek-jelekan orang lain, salah pada orang tua. Lalu saat mengucapkan itu istighfar. Saat istighfar itulah fa'fu anni, turun Al-Quran. Hadis terbunyi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kalau benar zikirnya seperti itu, turun Al-Quran Allah. Jadi yang diminta bukan rame tapi tidak dihayati, bukan itu yang dimintakan. Misal rame-rame dididik, tapi tidak ada rasa itu nggak akan turun Al-Quran Allah. Cuma ada pahala baca saja. Karena itu kesimpulannya dari pertanyaan Bapak tadi, kalau memang untuk bimbingan silakan dibimbing, boleh-boleh saja disampaikan. Tapi kalau sudah paham mengerti bacaannya, sudah diisyaratkan, maka kata Imam Syafi'i yang terbaik itu dibiarkan masing-masing membaca. Cuma imam memberi kesempatan. Ya. Jangan sampai baru salat assalamualaikum sudah naik lagi, tunggu sebentar. Jadi itu menurut dia, menurut Imam Syafi'i pandangannya demikian, itu disepakati oleh ulama. Saya tidak menyampaikan yang menyenangkan bagi orang. Jangan karena ini misalnya tidak sependapat dengan saya nggak ambil. Kalau sependapat ambil. Agama itu bukan selera. Agama itu yang dituntut oleh Nabi, yang diikuti. Dan jangan berdebat pada yang tidak penting. Pada yang tidak penting. Akhirnya ikut masalah itu pada masjid, pada yang tarawih. Padahal yang sunnah itu tarawih. Akhirnya karena ikut ini dikeraskan ini tidak tahu pada tarawih, itu salah. Itu keliru. Jadi coba lembutkan hati. Kalau belum paham ilmu jangan saling berdebat. Tanya pada ahlinya, tanya pada ustaz, pada ulama. Lalu ambil jalan tengahnya seperti apa. Kalau belum paham sudah dia Anda adakan diri kita dengan Allah. Jangan dimunculkan karena itu setan yang muncul. Kita tidak sadar itu sedang dirusak. Saya tegas menyampaikan ini karena saya itu sadar seringkali muncul persoalan menghilangkan pahala. Ibadahnya akhirnya tidak dilakukan. Gak ke masjid karena ribut, yang di 20 yang di 11. Padahal yang ribut itu gak tahu gitu. Yang 11 yang 20 sama-sama. Sunnah Nabi yang diikuti yang mana? Pilih mana yang paling menentangkan. Kalau mau 20 boleh, tapi dibacanya tartil, bacaan bagus. Mau 11 silahkan tartil juga. Jangan sampai yang 11 rakaat keluar setengah 9. Yang 20 rakaat jam 8 sudah keluar. Bisa, itu urusannya ya. Jadi kalau misalnya di masjid ini ada perbedaan pendapat, silakan ambil jalan. Ya, selesaikan. Di masjid lain juga demikian. Jangan sampai nanti ke masjid itu tidak baik. Tapi kalau sudah paham semuanya, beri imam kesempatan, tenang diri masing-masing, terus selesaikan. Ya. Oke? Baik Pak Ibu sekalian, yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita masih ada sesi untuk sekali lagi pekan depan kita akan bahas khusus tentang fikih Idul Fitri. Ya. Jangan-jangan tiap tahun Idul Fitri tapi tidak seperti Nabi melakukan. Ya. Nanti ada zakatnya juga, kita bahas zakat, kapan menerima, kapan menyalurkan. Jangan-jangan sekarang sudah ada menerima zakat fitri, nah itu tidak tepat nanti waktunya. Ya. Bagaimana hukumnya, kapan, berapa jumlahnya, seperti apa ketentuannya. Nah, kita akan mulai pembahasan itu di pertemuan yang akan datang. Ya. Minggu depan di waktu yang seperti biasa, bila ada perubahan itu dikabarin. Ya. Saya kira itu yang benar dari Allah dan Rasulnya. Jangan fanatik dengan pendapat saya. Saya tidak ingin ada orang mengatakan kenapa begini, karena Ustaz Ali bilang begini. Tidak. Ya. Kalau saya sampaikan tidak sependapat, tidak sesuai dengan keterangan Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Ambil pendapat Ustaz lain yang lebih bagus. Tapi kalau sesuai, kerjakan. Ya, tunaikan sesegera mungkin sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, salah dari saya pribadi mau dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kepada Nabi bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tinggalkan buat masjidnya.